Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Bahagia, sehat, wah itu udah keren banget ya teman-teman. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Wow, kisahnya keren banget ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu deh tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ya, kami upload di setiap harinya teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Ya, nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisah. Sebuah janji yang tak mungkin bisa ditepati. Di setiap harinya, Rama setiap pulang sekolah langsung menuju tempat pencucian mobil yang berjarak sekitar 500 meter dari sekolahnya. Lokasi pencucian mobil ini terletak di pinggir jalan raya, dikelilingi oleh deretan toko-toko kecil dan kios makanan. Tempatnya cukup luas, beralaskan beton kasar yang selalu basah karena cipratan air. Ada deretan ember, selang air bertekanan tinggi, dan rak yang penuh dengan kain lap dan juga sabun. Bau sabun selalu tercium kuat di udara. Pada hari itu, seperti biasanya Rama tiba di tempat pencucian mobil dengan seragam sekolah yang sudah mulai lusuh. Tas sekolahnya terlihat berat karena penuh buku, ditaruhnya di salah satu sudut yang kering. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada tekad kuat yang terpancar dari matanya yang tajam. "Maaf, baru datang bang," sapa Rama pada pemilik tempat pencucian, seorang pria parubaya yang bertubuh gemuk. Bang Iwan membalas dengan senyuman lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang sebagian besar sudah mulai menguning. "Langsung aja udah Ram, udah ada yang nungguin," jawab Bang Iwan sambil menunjuk ke arah dua buah mobil yang sudah terparkir. Satu mobil sedan hitam penuh dengan debu, dan satunya lagi mobil keluarga berwarna perak yang baru saja selesai dipakai oleh pemiliknya. Rama segera menggulung lengan bajunya dan mulai bekerja. Pertama, ia mengisi ember dengan air sabun, kemudian mengambil selang dan mulai menyemprot mobil sedan hitam tersebut. Setiap sudut mobil disemprotnya dengan seksama untuk memastikan tidak ada bagian yang terlewat. Di saat Rama sedang mencuci mobil, pikirannya melayang ke kampung halamannya. Dia teringat wajah kedua orang tuanya yang selalu bekerja keras, tetapi tak pernah mendapatkan uang sebanyak yang mereka harapkan. Meskipun tidak banyak, mereka selalu berusaha mengirimkan uang setiap minggunya untuk memastikan agar Rama dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah selesai menyemprot mobil, Rama mengambil kain lap dan mulai menggosok bagian-bagian yang kotor. Wajahnya yang tadinya terlihat lelah kini tampak lebih serius. Setiap kali ia menemukan noda membandel, alisnya berkerut dengan bibir yang mengerucut karena sangat ingin pekerjaannya itu berjalan dengan maksimal. Ketika matahari mulai terbenam, pencucian mobil mulai sepi. Hanya tinggal satu ataupun dua mobil yang tersisa. Rama melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat. Setiap rupiah yang ia hasilkan sangat berarti untuk menambah biaya kos dan juga biaya sekolahnya. Sesekali Rama menghapus keringat di dahinya dengan punggung tangan hingga meninggalkan busa sabun di sana. Bang Iwan memperhatikan Rama dari kejauhan. Dia tahu betul betapa giginya anak muda satu itu. Terkadang ia merasa iba karena remaja seumuran Rama seharusnya konsentrasi belajar, bukannya bekerja keras. "Kerja bagus Ram, kamu emang pekerja keras," ujar Bang Iwan dengan senyum hangat. Rama menoleh lalu membalas senyuman itu meski matanya terlihat sedikit berkaca-kaca karena kelelahan. "Makasih Bang, saya cuma ingin bantu orang tua dan menyelesaikan sekolah dengan baik," jawab Rama dengan suara yang pelan namun terdengar tegas. Malam pun semakin larut.
dan Rama menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Ia mencuci tangannya yang kotor, lalu merapikan alat-alat pencucian. Setelah memastikan semuanya bersih dan rapi, ia lalu mengambil tas sekolahnya dan berpamitan kepada Bang Iwan. "Ram, tunggu Ram," panggil Eri. Teman yang berbadan agak gempal itu mengeluarkan kotak bekal dari dalam tas. "Tadi nyokap gue masak agak banyak, jadi kita bisa makan bareng nih," katanya sambil menunjukkan kotak bekalnya yang berisikan nasi, telur dadar, dan juga sayur. "Wah, pas banget Ri," ujar Rama dengan senyum lebar. Mereka lalu duduk di sudut pencucian mobil sambil menikmati bekal yang dibawa Eri. Eri dan Rama sudah lama saling mengenal, bahkan Rama sering menginap di rumah Eri. Orang tua Eri selalu memperlakukannya seperti anak sendiri, walau keadaan ekonomi mereka juga sama memprihatinkannya. Waktu pun terus berlalu. Rama bekerja keras di tempat pencucian mobil. Setiap pulang sekolah, ia selalu datang dengan semangat, tak peduli seberapa lelah tubuhnya. Tahun demi tahun berlalu. Usaha dan kerja keras Rama membuahkan hasil. Rama berhasil lulus SMA dan masuk perguruan tinggi. Selama masih kuliah, Rama tetap bekerja paruh waktu di tempat pencucian mobil. Eri yang sudah seperti saudara baginya selalu memberikan semangat, terkadang juga berupa pinjaman saat Rama kekurangan uang. Dan pada akhirnya, hari yang dinanti-nanti pun tiba. Rama berhasil menyelesaikan kuliahnya dan ia akan segera diwisuda. Acara wisuda kala itu diadakan di aula besar kampusnya, sebuah gedung megah dengan pilar-pilar tinggi dan lampu gantung yang berkilauan. Aula itu penuh dengan kursi yang tersusun rapi. Panggung di depan sudah dihias dengan bunga-bunga segar. Bendera universitas berkibar dengan bangga di sudut panggung. Rama mengenakan toga hitam lengkap dengan selempang biru lambang fakultasnya. Wajahnya berseri-seri, campuran antara kebanggaan dan juga kebahagiaan. Ia berdiri tegak di antara para lulusan lainnya, menunggu giliran untuk dipanggil ke panggung. Di sudut aula, Eri duduk bersama ibu dan ayah Rama yang juga datang dari kampung. Wajah Eri tampak penuh haru bercampur bangga. Meskipun tidak dapat melanjutkan sekolah, Eri merasa bahagia kala melihat keberhasilan temannya. Dan ketika nama Rama dipanggil, sorak-sorai terdengar dari keluarga dan teman-temannya. Rama melangkah mantap menuju panggung. Setiap langkahnya terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Seorang anak kampung miskin berhasil meraih gelar sarjana terasa seperti mimpi. Rektor universitas menyematkan medali di leher Rama, lantas menyerahkan gulungan ijazah. Rama membungkuk hormat, matanya sedikit berkaca-kaca. Dari tempat duduknya, Eri bertepuk tangan keras. Wajahnya berseri-seri dengan senyuman lebar. Ibu dan ayah Rama juga tampak haru. Mereka saling menggenggam tangan, bangga kala melihat putra mereka berhasil meraih cita-cita dengan usahanya sendiri. Setelah acara selesai, Rama bergegas menghampiri keluarganya dan Eri. Mereka pun saling berpelukan erat. "Makasih Eri, tanpa dukunganmu aku gak akan bisa sejauh ini," kata Rama dengan suara bergetar. Eri menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Kamu yang hebat Ram. Kamu kan yang selalu kerja keras, pantang nyerah. Aku hanya melakukan apa yang bisa dilakukan seorang teman." Setelah wisuda, Rama memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, berharap ia bisa mendapat pekerjaan sesuai gelarnya. Ternyata, walaupun Rama memiliki gelar sarjana, persaingan di dunia kerja itu sangatlah ketat. Pada akhirnya, ia pun menerima pekerjaan sebagai sales motor di sebuah dealer kecil di kota terdekat. Pekerjaan sebagai sales motor tidaklah mudah. Setiap paginya, Rama berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor butut ayahnya. Ia menempuh perjalanan yang cukup jauh, melewati jalan-jalan berbatu dan berlubang. Di bawah terik matahari maupun hujan deras, dealer tempat Rama bekerja adalah bangunan sederhana dengan beberapa motor baru yang dipajang di depan. Rama harus berjuang keras untuk bisa menjual motor di tengah persaingan yang ketat. Setiap hari, ia keluar masuk kampung untuk menawarkan motor kepada warga. Dengan senyum ramah dan penuh kesabaran, Rama menjelaskan keunggulan sepeda motor yang dijual kepada para konsumen. Wajahnya kusam
karena terlalu lelah, tetapi ia tidak pernah menyerah meski harus seringkali menghadapi penolakan. Bulan demi bulan pun berlalu, usaha Rama mulai menunjukkan hasil. Pelan tapi pasti, namanya pun mulai dikenal di kalangan warga. Mereka mulai mempercayai Rama bukan hanya karena motor yang dijualnya, tetapi juga karena sikapnya yang jujur dan tulus. Suatu hari, manajer dealer memanggil Rama ke kantornya. "Rama, saya sudah melihat hasil kerja kerasmu. Kamu telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Untuk mulai bulan depan, kamu akan dipromosikan menjadi supervisor sales," katanya dengan senyum bangga. Wajah Rama seketika menjadi cerah. "Terima kasih, Pak. Saya akan terus bekerja keras dan tidak akan mengecewakan," jawabnya dengan mata berbinar. Dalam peran barunya sebagai supervisor sales, Rama tidak hanya bertanggung jawab untuk penjual motor, tetapi juga mengatur tim sales dan mengembangkan strategi pemasaran. Lambat laun, Rama berhasil menempati posisi yang lebih baik. Dengan gaji yang cukup tinggi, usahanya membuahkan hasil yang membanggakan. Kini, Rama tidak hanya dapat membantu keluarganya, tetapi ia juga mampu menabung untuk masa depan. Rama merasa hidupnya semakin membaik. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, yaitu sahabatnya, Eri. Sudah beberapa kali Rama mencoba mengunjungi rumah Eri, berharap ia bisa bertemu dan berbagi cerita tentang keberhasilannya. Setiap kali ia datang, rumah Eri selalu tampak sepi. Minggu siang itu, dia masih ingin berjumpa dengan Eri, sehingga pergi ke kota ke tempat tinggal temannya. Rumah Eri merupakan bangunan sederhana yang terletak di dalam gang sempit. Ia mengetuk pintu dan ibunda Eri yang sudah berusia lanjut membukakan pintu dengan senyumannya yang hangat. "Assalamualaikum, Bi," sapa Rama sopan. "Waalaikumsalam, Rama. Ayo, masuk nak," jawab ibunda Eri dengan lembut, mempersilahkan Rama duduk di ruang tamu yang sederhana. Di dalam rumah, ada beberapa foto keluarga yang terpajang di dinding. Salah satunya adalah foto Eri saat ia masih kecil. "Saya ingin bertemu Eri, Bi. Sudah beberapa kali saya kesini tapi tidak pernah bertemu," kata Rama setelah ia menyerahkan beberapa oleh-oleh yang sengaja dibelinya sebagai buah tangan. Ibunda Eri menghela nafas panjang, wajahnya sedikit muram. "Eri merantau ke Kalimantan, Ram. Dia ingin mencoba peruntungan di sana. Sudah beberapa bulan dia pergi dan belum pulang-pulang." Rama merasa sedikit kecewa mendengar Eri pergi tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. "Kenapa Eri tidak memberitahu saya kalau dia akan pergi merantau, Bi?" "Dia pergi mendadak, Ram. Kamu mungkin belum tahu kan, kalau usaha cuci mobil Bang Iwan sudah tutup karena bangkrut. Eri sempat nganggur lama. Kebetulan waktu itu ada tetangga kami yang baru pulang dari Kalimantan dan memberitahu Eri kalau perusahaan sawit di sana butuh banyak tenaga buruh. Aduh, kenapa harus pergi ke Kalimantan sih, Bi? Saya kan bisa membantu Eri buat cari pekerjaan di sini," ujar Rama penuh sesal. "Kalau saja Eri mau memberitahukan kesulitannya kepada saya." "Rama, kamu itu lupa. Kamu lupa memberikan alamatmu pada kami." Ibunda Eri tersenyum simpul. Rama menepuk dahinya keras. Ya, setelah lulus, dia memang terburu-buru untuk pulang ke kampung halaman, sehingga ia lupa meninggalkan alamat rumahnya kepada Eri. Apa Eri punya nomor handphone, Bi?" Rama masih tak menyerah agar ia bisa kembali menjalin hubungan dengan Eri. Wajah perempuan tua itu sedikit lesu. "Gak ada, Ram. Sejak dia pergi ke Kalimantan, dia sama sekali gak pernah hubungin ibu." Hati Rama langsung gelisah. Dia sudah banyak mendengar orang-orang yang tertipu dengan tawaran pekerjaan tak jelas lalu berujung buruk. "Kita doain aja ya, Ram. Ibu yakin kok kalau Eri akan baik-baik saja kalau kita terus mendoakannya." Ibunda Eri memaksakan senyum pada Rama. Ia pun lalu pamit pulang dengan perasaan tak karuan. Kepergian Eri tanpa kabar berita selama beberapa bulan membuatnya cemas memikirkan sang sahabat. Waktu pun berlalu dan Rama akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang kemudian menjadi pendamping hidupnya. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja di sebuah acara pernikahan teman mereka. Hubungan keduanya pun berkembang dengan cepat dan tidak lama kemudian mereka berdua memutuskan untuk menikah.
Pernikahan Rama dan Diana diadakan di sebuah gedung serbaguna di kota terdekat. Gedung itu didekorasi dengan indah. Keluarga dan teman-teman dekat mereka akan hadir untuk merayakan hari bahagia tersebut. Suasana penuh dengan tawa dan kebahagiaan, tetapi di sudut hatinya Rama masih merasa ada yang kurang. Ya, Eri, sahabat yang setia, tidak bisa hadir di hari penting ini. Pada hari pernikahan Rama, ia duduk di samping Diana. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, sementara Diana tampak anggun dalam balutan kebaya putih. Prosesi pernikahan berlangsung hikmat dengan Pak Penghulu yang membacakan doa-doa dan nasihat pernikahan. Setelah acara akad nikah, Rama dan Diana menyambut tamu-tamu yang datang. Wajah Rama selalu tersenyum, tetapi pandangannya sesekali melayang ke arah pintu masuk. Ia berharap akan melihat sosok Eri. Sebulan sebelum hari pernikahan, dia sudah berkabar pada Ibunda Eri bahwa dirinya akan melangsungkan pernikahan. Besar harapan Rama jika Eri akan datang di hari bahagianya. Namun, Ibunda Eri datang seorang diri saat ia memberikan ucapan selamat kepada Rama dan Diana. "Selamat ya Rama, semoga kalian bahagia selalu ya," katanya dengan tulus. "Makasih Bi," jawab Rama sambil memeluk perempuan yang sudah dianggapnya sebagai ibu sendiri itu. "Eri, kabarnya bagaimana Bi? Apa sudah ada berita dari dia?" Bu Eri mengangguk, wajahnya berseri saat berkata, "Akhirnya dia nelpon melalui telepon tetangga kami. Pekerjaannya di sana tuh sangat berat, tetapi dia mendapat upah yang sesuai. Ya, hanya saja Eri tidak bisa pulang untuk menghadiri acara pernikahanmu. Katanya tabungannya belum cukup untuk membeli tiket." Rama mengangguk lega. Ia bisa menerima kenyataan bahwa sahabatnya itu tidak bisa hadir asalkan Eri baik-baik saja di Kalimantan sana. Sampai suatu maghrib, saat Rama baru saja pulang bekerja, ia duduk di teras rumahnya bersama Diana, menikmati teh hangat sambil berbicara tentang pekerjaannya hari itu. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan membawa aroma bunga-bunga dari taman kecil di depan rumah. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar. "Rama!" teriak suara itu penuh semangat. Rama berdiri dengan cepat, matanya mencari-cari sumber suara. Di dekat pohon mangga berdiri seorang pria dengan kulit gelap dan wajah keras, tetapi senyumannya tetap sama seperti yang Rama ingat. "Eri!" teriak Rama. "Eri!" Eri lalu berjalan cepat menuju mereka. Penampilannya memang berubah dengan kulitnya yang lebih gelap dan otot yang terlihat jelas akibat ia bekerja keras di perkebunan sawit. Namun, semangat dan keceriaan di matanya tidak pernah pudar. Mereka berdua langsung berpelukan erat, melepaskan rindu yang tertahan selama bertahun-tahun. "Aku nggak percaya ini kamu, Er. Kamu benar-benar pulang," kata Rama sambil menepuk-nepuk punggung sahabatnya itu. Eri tertawa keras. "Aku udah gak sabar nih, pengen ketemu sama kamu Ram. Banyak yang mau aku ceritain." Diana yang melihat kebahagiaan suaminya pun ikut tersenyum menyambut Eri. Rama pun memperkenalkannya kepada sang istri pada sahabat baiknya. Mereka bertiga pun lalu duduk di teras, melanjutkan percakapan mereka sambil menikmati teh hangat. Eri mulai menceritakan pengalamannya selama ia berada di Kalimantan Timur. "Kerja di perusahaan sawit itu berat, Ram. Ya, tapi kan gajinya pasti banyak. Buktinya kamu betah, gak pulang bertahun-tahun." Ujar Rama penasaran. Eri menghela nafas kemudian menjawab, "Ya emang sih gajinya gede, tapi sayang harga kebutuhan di sana juga mahal-mahal. Kalau perempuan di sana kabarnya bagaimana? Kabarnya mereka cantik-cantik ya." Rama mengadu saat baru selesai bicara. Diana mencubit paha suaminya dengan perasaan kesal. Dia tidak terima jika Rama membicarakan perempuan lain di hadapannya. Eri yang melihat tingkah suami istri itu pun tertawa. Lantas ia melanjutkan ceritanya lagi yang didengarkan dengan seksama oleh Rama dan Diana. Maghrib beranjak malam. Eri pun diundang untuk menginap di sana saja karena Rama yang masih merindukannya. Malam itu suasana rumah Rama terasa hangat. Kedua orang tuanya juga bergegas datang saat mengetahui kehadiran Eri. Ibunda Rama memeluk teman anak itu dengan erat. "Kamu itu kemana saja, Tona? Rama itu loh sangat kehilangan." Eri meringis malu. "Saya kerja di Kalimantan Timur, Bu.
Ya, di sini sulit cari pekerjaan buat orang yang gak punya ijazah seperti saya. Untung ada tetangga yang baik hati dan membawa saya merantau ke Kalimantan. Mereka semua lalu makan malam bersama di ruang makan yang sederhana. Meja makan dipenuhi dengan hidangan favorit keluarga, nasi putih, ayam goreng, sayur lodeh, dan sambal terasi. Saat makan malam, Rama mengisahkan persahabatan mereka dulu, di mana Eri seringkali membawa bekal lebih banyak karena tahu jika Rama tak punya uang untuk membeli bekal. Eri menggelengkan kepala kalau mengingat kenangan itu. Dia tak menyangka bekal dengan lauk seadanya itu ternyata meninggalkan kesan mendalam di hati Rama. Keesokan paginya, Rama melarang Eri kembali ke Kalimantan. Dia bahkan berjanji akan membantu Eri mendapatkan pekerjaan dengan gaji layak di tempatnya bekerja. Akan tetapi, usulan Rama langsung ditolak Eri. Ya, dia masih sama seperti dulu, tidak pernah ingin berhutang budi bahkan pada sahabat baiknya sendiri. Di Kalimantan sana kan jauh, sepi. Di sini kamu gak perlu berjauhan lagi kan sama ibumu. Eri memukul kepala Rama menggunakan gulungan koran yang tadi dibacanya. Sembarangan kamu. Kamu pikir Kalimantan itu daerah tertinggal. Di sana itu juga sudah ada mall dan tempat hiburan. Ya memangnya kamu tega ninggalin ibumu sendirian di sini? Tanya Rama sambil merenggut koran di tangan Eri. Dia tidak mau kepalanya jadi sasaran Eri lagi. Aku bahkan berniat mengajak ibuku ikut pindah ke Kalimantan. Rama memandang Eri. Jadi kamu gak akan kembali ke sini lagi? Eri mengangkat bau. Ya kalau ibu setuju ikut pindah. Rama mengalihkan pandangan. Dia tahu apa alasan Eri mengajak ibunya pergi. Tidak ada yang bisa dipertahankan di tempat mereka sekarang ini. Ayah Eri sudah lama meninggalkan ibunya sejak Eri dalam kandungan, pergi begitu saja tanpa memberi kejelasan status pada ibu Eri. Mereka berdua bertahan hidup dengan susah payah. Ibu Eri menjadi buruh kupas bawang, sementara Eri bekerja di pencucian mobil. Keluarga besar tak ada, harta juga tak punya. Mungkin tinggal menetap di perantauan menjadi pilihan terbaik bagi Eri dan ibunya. Setidaknya di sana ada pekerjaan dengan upah yang lebih besar menanti kedatangan Eri. Apa jangan-jangan kamu sudah kecantol gadis Kalimantan yang kabarnya cantik-cantik itu ya? Tuding Rama. Makanya kamu betah di sana. Eri menendang bokong Rama dengan kesal. Di malam harinya, Rama dan Eri pergi keluar untuk membeli makan malam. Mereka naik mobil menyusuri jalan-jalan kota yang mulai lengang. Perjalanan menuju tempat makan biasanya memakan waktu sekitar 30 menit. Ada dua akses jalan menuju tempat tersebut, berupa jalan utama yang sering dilewati banyak orang dan kendaraan, serta jalan belakang yang berbatu yang sudah rusak corannya. Biasanya digunakan warga untuk akses ke kebun ataupun ke sawah. Jalan belakang ini gelap dan hanya ada 3 rumah di sepanjang jalan tersebut. Sisanya adalah hutan dan kebun. Setelah berkendara selama 30 menit, mereka pun akhirnya tiba di tujuan. Rama dan Eri memutuskan untuk membeli makanan yang berbeda. Rama menuju warung ayam goreng, sementara Eri memilih untuk membeli nasi goreng dari warung tenda lain yang jaraknya cukup berjauhan. Mobil mereka diparkir di tengah-tengah antara kedua orang tersebut. Rama selesai membeli ayam goreng. Ia pun kembali ke mobil, dan saat ia mendekati mobil, ia melihat Eri sudah berdiri di dekatnya. Temannya itu berdiri diam, tidak berinisiatif membuka pintu penumpang, sehingga Rama terpaksa membukakan pintu. "Silakan masuk, bos," ujar Rama setengah meledek. Eri masuk ke dalam mobil tanpa mengucapkan terima kasih. Punggungnya tegak dengan postur yang kaku. "Sakit?" tanya Rama yang heran kalau melihat tingkah temannya yang aneh. "Apa kebelet?" Tapi masih tidak ada alasan. Rama menggerutu saat menjalankan mobil. Saat berangkat tadi, temannya itu masih terlihat biasa saja, tapi sekarang ia mendadak menjaga jarak. "Kamu kesambet setan apaan sih, Ri?" omelnya kesal. Stop di sini." Mobil berhenti mendadak. Rama melotot pada Eri yang tiba-tiba berbicara setelah ia membisu cukup lama. Temannya itu memang aneh. "Mau apa?" tanya Rama seraya menahan dongkol. "Beli minum." "Oke, tunggu sebentar ya," jawab Rama sambil keluar dari mobil untuk membeli minuman yang diminta Eri. Setelah membeli minuman dan cemilan, Rama kembali ke mobil lalu menyerahkannya kepada Eri. Lalu Rama mendapatkan ide untuk pulang lewat jalan belakang.
Kamu belum pernah nyoba lewat jalan belakang kan? Kita lewat sana aja ya, karena jaraknya nggak terlalu jauh. Eri mengangguk. Mobil Rama kemudian berbelok ke jalan belakang yang berbatu. Malam itu sangat gelap. Hanya ada cahaya lampu mobil yang menerangi jalan. Jalanan berbatu membuat mobil mereka bergoyang-goyang seperti sedang melewati medan off-road. Rama mencoba membuat suasana lebih menyenangkan dengan bercanda. Tetapi Eri hanya memberikan senyuman tipis, tidak seperti biasanya yang selalu tertawa riang. Sumpah, jalan ini kayaknya nggak pernah diperbaiki ya, kata Rama sambil tertawa. Kita benar-benar kayak off-road malam ini. Eri hanya mengangguk sampai Rama bosan melihatnya. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 15 menit menjadi sekitar 20 menit karena medan yang sulit. Sesekali Rama melirik ke arah Eri yang tetap diam dan hanya melihat keluar jendela. Dan saat mereka mendekati ujung jalan, tiba-tiba Eri berkata, "Bisa berhenti sebentar nggak? Aku pengen turun." Rama merasa heran, tetapi ia tetap menghentikan mobil sesuai permintaan Eri. "Mau apa lagi sih? Di sini nggak ada warung buat beli cemilan atau rokok, Ri." Eri tidak menjawab. Dia hanya membuka pintu mobil lalu pergi keluar. Rama mengikuti tingkah temannya itu yang keluar dari mobil untuk mengikuti Eri. Saat itulah Rama kembali merasakan ada yang tidak beres. Eri berjalan menuju ke arah hutan, kemudian menghilang di kegelapan malam. "Ri, Eri," panggil Rama kaget. Ri, mau kemana?" Rama berlari mengejar, tetapi ia tidak berhasil menemukan jejak Eri. Dengan perasaan cemas, ia pun kembali ke dalam mobil karena takut tersesat. Kemana lagi si Eri? Apa dia kebelet sampai nekat lari ke hutan? Pikir Rama sambil berjalan bolak-balik memikirkan alasan Eri pergi. Dia sesekali memanggil nama Eri dengan harapan temannya itu akan menyahut lalu kembali muncul. Hampir setengah jam Rama menunggu di sana, tetapi Eri tak kunjung muncul sampai tiba-tiba handphone Rama berdering. "Halo dek," sahut Rama saat ia mengenali istrinya yang memanggil melalui telepon. Ram, ini aku Eri. Kenapa kamu pulang duluan waktu aku beli nasi goreng tadi?" Eri menjawab dari ujung panggilan. Segitu lupanya ngajak teman. Rama terdiam. Tubuhnya seakan disiram air es. Ia menoleh ke arah hutan yang gelap. Hatinya berdegup kencang, tetapi berusaha berpikir positif bahwa mungkin Eri sedang bercanda atau bersembunyi di balik barisan pohon yang lebat. "Ri, jangan bercanda deh, Ri. Udah malam ini, Ri," kata Rama yang sudah nyaris kehilangan kesabaran. "Wah, parah. Kamu yang bercanda tuh gak kenal waktu. Tadi gue kebingungan nyari mobil kok nggak ada. Untung ada ojek yang mau nganter sampai di sini," jawab suara Eri di telepon dengan nada tak kalah jengkel. Rama menutup telepon. Ia lalu masuk ke dalam mobil dengan pikiran setengah linglung. Kalau yang menelpon tadi itu Eri, lalu siapa orang yang bersamanya di dalam mobil? Bulu kuduk Rama meremang. Ia lalu bergegas menyalakan mobil. Setelah sampai, ia berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah lebar. Sesampainya di dalam, ia menemukan Eri yang sudah duduk di ruang tamu bersama Diana. Ini beneran Eri deh, tanyanya pada Diana. Diana yang tak mengerti situasi hanya mengangguk. Dia sendiri heran kalau melihat wajah suaminya berkeringat seperti habis berolahraga. Kalau ini Eri, lalu siapa yang tadi menemaniku di dalam mobil? Tanya Rama lagi, kali ini pada dirinya sendiri. Tubuh Rama gemetar. Ia berjalan mendekati Eri dengan tangan sedingin es. Ia mengangkat tangan yang masih gemetar lalu menepuk-nepuk pipi Eri. "Nah, apa sih Ram?" seru Eri sambil memegangi pipinya. Harusnya aku yang marah tuh. Tinggal sendirian di tengah jalan. Rama menatap Eri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu Eri kan? Bukan setan kan? Ah sial, Eri mengumpat. Apes banget nasibku malam ini. Rama duduk di sebelah Eri, mencoba menenangkan diri. Ia lalu meneguk air putih yang disodorkan Diana agar tenggorokannya tak terlalu kering. "Begini Ri, tadi itu kamu udah nunggu di dekat mobil setelah aku selesai beli makanan." Rama mulai menjelaskan. Karena kamu juga udah selesai, ya udah aku langsung jalan." "Kapan? Aku tadi baru keluar dari warung. Mobilmu udah gak ada." Eri menggeleng dengan kening bertaut heran. "Serius?" tegas Rama. Tapi kamu tadi tuh aneh, Ri. Kamu yang suka cengengesan begini tadi tuh mendadak jadi pendiam."
Terus gimana mas? Diana ikut nimbrung karena penasaran. Nah, ini yang tambahannya lagi. Pulang itu aku lewat jalan belakang yang melalui kebun. Rama menoleh pada istrinya sambil menegaskan jalan yang memang gelap karena tidak diberi penerangan. Nah, si Eri gadungan itu minta berhenti di sana. Lalu dia kabur ke dalam kebun yang seperti hutan lebat itu. Eri tertawa tak percaya. Yang bener aja. Sumpah. Rama mengangkat jari telunjuk dan tengahnya untuk menunjukkan keseriusannya. Aku tadi tuh sampai teriak-teriak supaya Eri kembali. Hampir aku masuk ke dalam sana kalau aja Diana nggak nelpon. Mas, di sana itu kan memang angker mas, gumam Diana. Banyak yang lihat pocong, makanya nggak ada yang berani lewat sana kalau malam-malam begini. Eri pun lagi-lagi hanya tertawa. Dia tak menganggap serius ucapan Rama, bahkan ia pun segera mengajak mereka semua untuk makan malam. Rama makan tanpa selera, berbeda dengan Eri yang makan begitu lahap. Sejak kepulangannya dari Kalimantan, nafsu makan Eri tampaknya memang semakin bertambah. Mungkin karena dia yang biasa bekerja keras sehingga Eri membutuhkan makanan lebih banyak untuk mengganti tenaga yang habis terkuras setelah ia bekerja. Benar-benar masih nggak bisa dipercaya, ucap Rama setelah ia selesai makan. Udah, gak usah terlalu difikirkan mas. Lain kali jangan lewat sana lagi ya, tegur Diana yang sebenarnya juga takut kalau mendengar cerita dari Rama. Eri tidak mengacukan mereka. Ia menghabiskan nasi di piring sampai bersih. Malam pun semakin larut ketika Eri berpamitan pulang. Kok mendadak malam-malam begini, Ri? Tanya Rama keberatan. Besok aja ya, sekalian aku antar ke rumah ibu. Eri menggeleng. Gak bisa Ram, aku harus pulang sekarang. Besok aja ya, ujar Rama yang masih merinding saat mengingat kejadian yang tadi dialaminya. Aku kangen ibu. Jawaban Eri membuat Rama terdiam. Ia tak lagi bisa menghalangi niatan Eri untuk pulang malam itu juga. Bahkan Rama bergegas mengambil kunci mobil dengan niat mengantarkan temannya. Gak usah diantar, kasihan istrimu tinggal sendirian di rumah. Eri mengambil tas ransel yang sudah diisi baju. Terus kamu pulang naik apa? Ini udah malam, udah gak ada angkutan umum. Udah biar aku antar. Rama berbicara sambil membuka pintu. Nanti aku minta tolong pada ibuku supaya nemenin Diana malam ini. Eri di sini tetap menolak. Gak usah Ram. Ri, tapi jauh Ri. Aku udah bisa jalan kaki Ram. Tolak Eri lagi. Setelah ditolak beberapa kali oleh Eri, pada akhirnya Rama menyerah. Ia dan Diana berdiri di depan pintu mengamati Eri yang berjalan kaki menembus gelapnya malam hanya dengan berbekal senter. Setelah Eri pergi, Rama dan Diana kembali ke dalam. Mereka berdua membicarakan tingkah Eri yang sangat janggal. Rama sudah ada di atas tempat tidur ketika ia mendengar suara handphone. Ia mengangkat telepon dengan nada setengah mengantuk. Halo, tanyanya. Di ujung telepon sana terdengar suara seorang perempuan. Rama? Iya, ini Rama. Ada apa Bi? Tanya Rama yang langsung terjaga saat ia mengenali suara Ibunda Eri. Ibunda Eri berbicara sambil menahan isak. Ram, Eri meninggal. Rama merasakan jantungnya berhenti berdetak. Apa? Nggak mungkin Bi, nggak mungkin. Baru aja si Eri pergi dari rumah sini Bi. Isak tangis terdengar semakin keras sehingga telepon diambil alih oleh tetangga Ibu Eri. Dia memberikan keterangan kalau Eri dikabarkan melompat dari kapal laut yang dinaikinya saat ia pergi meninggalkan Kalimantan. Kejadian itu terjadi 2 hari yang lalu, tetapi jenazah Eri baru diantarkan malam ini. Tubuh Rama langsung kaku. Bagaimana bisa Eri meninggal di laut sedangkan selama 2 hari ini Eri berada di rumahnya? Dan bukan hanya Rama yang melihat Eri, tetapi Diana dan juga kedua orang tua Rama menjadi saksi. Saya kesana sekarang, Rama berucap tegang. Rama lalu mematikan sambungan telepon dengan tangan gemetar, berusaha memproses kabar yang baru saja ia terima. Diana yang melihat ekspresi suaminya pun segera beringsut mendekat. Eri meninggal. Nafas Diana tercekat. Rama menghela nafas panjang, mencoba menahan air mata. Eri katanya kecelakaan dan meninggal dunia. Aku harus ke rumahnya sekarang juga. Diana menatap Rama dengan wajah pucat.
Aku ikut ya. Rama berusaha turun dari tempat tidur, tetapi ia langsung tersungkur jatuh. Tubuhnya limbung, kehilangan keseimbangan. Mas, Diana memaki kaget kala melihat kepala Rama yang membentur lantai dengan keras. Tangannya menyentuh cairan hangat lengket di sela-sela rambut Rama. Darah. Malam itu juga, Rama dilarikan ke rumah sakit karena kepalanya terus saja mengeluarkan darah. Setelah dijahit, Rama belum boleh dibawa pulang karena ia masih belum sadarkan diri. Setelah 3 hari lamanya berada di rumah sakit, barulah Rama diizinkan pulang, namun dia tak ingin pergi ke rumah. Kita ke rumah Eri, ujarnya keras kepala. Diana terpaksa menuruti keinginan suaminya. Dia bisa mengerti kesedihan yang dirasakan Rama atas meninggal dunianya Eri. Selain itu, Diana juga penasaran dengan kronologi kecelakaan yang sudah menimpa Eri. Setibanya di rumah Eri, bangunan sederhana itu ternyata masih diliputi duka. Ibunda Eri menyambut kedatangan Rama dengan mata yang basah, menyentuh kepalanya dibalut perban lalu menggeleng iba. Kamu pasti sangat kehilangan Eri kan? Sampai terluka begini. Ia lalu menyuruh masuk mereka. Ibunda Eri menceritakan kalau Eri meninggal dunia karena melompat dari kapal yang sedang berlayar. Sama persis dengan cerita yang didengar Rama malam itu. Tapi selama 2 hari itu Eri ada di rumahku, Bi, ujar Rama. Eri sudah meninggal, Ram. Mustahil ya pergi ke rumahmu. Ibunda Eri ikut bingung. Lagi pula kalau itu memang Eri, kenapa dia nggak langsung pulang nemuin ibu? Lidah Rama terasa keluh ketika mendengar pernyataan ibunda Eri. Ya, dia memang sempat heran. Kenapa Eri memilih langsung pergi ke rumahnya tanpa menemui sang ibu terlebih dulu? Lalu, dari mana dia tahu alamatmu, Ram? Tanya ibunda Eri lagi. Kali ini ia tersenyum muram. Cuma ibu yang tahu alamat rumahmu. Eri nggak tahu sama sekali. Lalu siapa yang menginap di rumahku selama 2 hari, Bi? Istri dan kedua orang tuaku jadi saksi kalau saat itu Eri benar-benar ada bersama kami. Ibunda Eri tak bisa menjawab pertanyaan Rama. Dia menggeleng, tanda dirinya pun sama sekali tak tahu. Rama dan Diana memutuskan untuk berziarah ke makam Eri yang masih basah. Rama terduduk di depan kuburan, kedua kakinya terasa lumpuh karena nisan yang tertancap di sana jelas menunjukkan nama Eri. Mereka pulang ke rumah membawa duka, akan tetapi ternyata semuanya masih belum berakhir. Setiap malam Rama bisa merasakan kehadiran Eri di luar rumahnya. Pada awalnya kehadiran itu hanya berupa bayangan samar, tapi semakin hari bayangan Eri menjadi bertambah jelas. Pada awalnya Rama tidak yakin apakah itu benar-benar sosok Eri atau hanya hayalan akibat rasa kehilangannya yang mendalam. Eri datang lagi, bisik Rama pada Diana saat mereka sudah berada di kamar. Ia baru saja menutup jendela. Diana yang saat itu sedang bersiap tidur menatap sengit pada suaminya. Kau lucu, Mas. Aku gak bercanda. Coba kamu intip lewat jendela. Rama memberikan isyarat agar Diana menengok keluar rumah. Diana menggeleng. Mau malam-malam gini. Apa yang mau dilihat di luar sana? Takut. Ada Eri. Kamu gak usah takut. Penampilannya sama seperti saat masih hidup, bujuk Rama. Dia ingin memastikan apakah Diana juga melihat sosok Eri atau itu semua hanya hayalannya saja. Diana cemberut, tetapi tetap menuruti keinginan Rama. Ia bergerak menuju jendela lalu membuka gorden sedikit. Kan, Mas Rama cuma mau nakutin aku aja, nggak ada apa-apa di sana tuh. Diana menutup gorden jendela sambil cemberut. Masa sih? Rama keheranan. Tadi dia sempat melihat sekelebatan sosok Eri saat ia menutup jendela. Lihat aja sendiri, Mas, gerutu Diana. Rama menuruti kemauan istrinya. Ia membuka gorden jendela lebar-lebar, lalu terkesiap kaget sosok Eri yang selama ini dilihatnya dalam sosok manusia biasa kini berubah menjadi menyeramkan. Sosok pocong berkafan kotor penuh tanah itu menatapnya dengan mata yang sudah hampir bolong, wajahnya bengkak. Aroma busuk bangkai menyengat tercium tajam. Rama bergegas menutup gorden lalu melompat ke tempat tidur. Ia bersembunyi di balik selimut tebal dengan tubuh menggigil. Diana memandang suaminya bingung. Diguncangkan tubuh Rama, tapi suaminya itu masih terus bersembunyi di balik selimut. Tidak lama kemudian
Terdengar suara tangis lirih. Diana tercengang. Ia menarik paksa selimut yang menutupi tubuh Rama. Mata Rama hanya menyisakan bagian putihnya saja, sementara dia terus menangis dengan suara yang semakin bertambah kencang. Hati Diana berdebar keras. Lekas ia berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan pada mertua yang tinggal tak jauh dari mereka. "Pak, Mas Rama kesurupan, Pak," teriak Diana sambil menggedor pintu mertuanya. Kegaduhan yang dibuat Diana membuat para tetangganya menjadi penasaran. Seorang ustadz pun akhirnya dipanggil untuk menolong Rama yang tengah kesurupan. Butuh waktu lama sampai Rama kembali sadar. Ia berbaring di ruang depan sambil memandang ke sekelilingnya yang dijejali banyak orang. "Ada apa ini? Kok ramai-ramai?" tanya Rama parau. Ibunda Rama memukul kepala anaknya dengan centong nasi penuh emosi. "Kamu dulu itu pernah janji apa? Janji apa kamu sama almarhum Eri?" "Janji?" Rama menggelengkan kepala. "Aku gak pernah janji apa-apa, Bu." Ibunda Rama kembali memukul kepala anaknya sehingga berbunyi cukup keras. "Terus kenapa arwah Eri masuk ke dalam tubuh kamu? Lalu lagi janji mati bersama." Mulut Rama terbuka. Perlahan-lahan ia mulai teringat akan janji konyol yang dibuatnya bertahun-tahun lalu. Saat itu dia iseng mengajak Eri bersumpah untuk sehidup semati sebagai sahabat. "Besok kamu pergi ziarah ke kuburan Eri. Minta maaf sama dia karena kamu gak bisa nempatin janjinya." Ibunda Rama masih mengomel keras. Nyawa kok dibuat mainan. Rama pun mematuhi ibunya. Keesokan hari ia pergi berziarah ke makam Eri untuk meminta maaf. Sebelumnya dia juga sudah mengadakan acara doa bersama agar Eri tenang di alam sana. "Kita mampir dulu ke rumah ibunya Eri. Siapa tahu beliau mau ziarah juga," kata Rama pada Diana. Mereka berdua pun segera pergi ke rumah kontrakan ibunda Eri lalu tertegun di sana. Bangunan itu sudah kosong. Tetangga yang tinggal di samping rumah mengatakan ibunda Eri sudah meninggal dunia karena sakit. Rama merinding saat teringat ucapan Eri saat ia menginap di rumahnya tempo hari. Ketika itu Eri pernah mengatakan akan membawa ibunya pergi. Dan kini Eri benar-benar membawa ibunya pergi. Rama dan Diana pun lalu melanjutkan perjalanan ke makam Eri dan ibunya. Mereka cukup lama berada di sana untuk mendoakan keduanya. Setelah selesai berdoa, Rama berbisik di nisan Eri. "Maaf Eri, kali ini aku gak bisa nempatin janji." Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isawara Senja. Oh, jadi benar-benar dari sini jadi pengingat ya, terutama bagi saya deh, kemungkinan juga buat teman-teman, bagaimana kita jangan pernah mengucapkan janji yang tidak mungkin bisa kita tepati ya teman-teman. Dan memang terkadang ketika di tengah euforia, di tengah romantisme kalau pacaran atau kalau berteman di tengah keakraban, terkadang kita mengucapkan sesuatu atau janji yang seperti tidak masuk akal, seperti yang sudah diucapkan ya oleh Rama terhadap Eri temannya, bagaimana dia berjanji sehidup semati. Datang deh Erinya untuk nagih janjinya. Tapi ini menarik ya, ketika 2 hari 2 malam dia bersama Eri, bahkan disaksikan istrinya, disaksikan orang tuanya, tapi ternyata Eri sudah tiada di hari itu ya, di hari itu, di kedatangannya itu Eri itu udah nggak ada. Dan bagaimana di situ dia seperti ingin melepaskan kerinduannya terhadap Rama dan juga menagih janjinya pastinya. Dan kata-katanya ya, "Aku akan pulang dan aku akan membawa ibuku." Itu maksud pikiran Rama kan bawa ke Kalimantan ya, tapi ternyata benar-benar dibawa pergi. Wow, kisahnya keren banget asli Isawara Senja, parah ini. Jadi bener-bener mind blowing ya. Saya juga kayak bingung, ternyata dia sudah 2 hari yang lalu dan meninggalnya terjun ke kapal laut. Tapi masih bingung juga nih motifnya apa ya untuk Eri melakukan aksi nekat itu. Tapi semoga saja Eri dan ibunya diterima di sisinya, ditempatkan di tempat yang paling baik. Amin amin ya robbal alamin. Karena saya suka nih sama persahabatan sedari kecil begitu sampai gede dan masih sama-sama setia, itu saya suka banget. Dan buat teman-teman semuanya, para pecinta penikmat horor, semoga terhibur dengan kisah barusan, terutama kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu.
Dan buat yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, diklik yuk tombol like, tombol jempolnya, di-share boleh dong link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten kami selanjutnya. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah-kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk audio boleh, dalam bentuk tulisan boleh, pokoknya senyaman teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.